Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita masih dianugerahi kesehatan, keafiatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita bisa berjamaah selalu, insyaallah setiap hari kita melaksanakannya dengan jamaah salat subuh di masjid ini. Dan ini adalah nikmat tersendiri karena tidak semua orang dikasih kesempatan, dikasih peluangan, apalagi kalau udah urusan niat, tidak semua dikasih hidayah. Hidayah itu keinginan baik. Taufik itu adalah kemampuan merealisasikan hidayah itu. Sehingga bagi kita ini nikmat tersendiri. Jam 5 kurang 20, jadi saya seperempat jam, nanti jam 5 kurang seperempat berhenti. Ibu bapak yang ada uzur ingin melakukan kegiatan lain disilakan langsung boleh diizin saja. Saya seperempat jam ya. Akan melanjutkan amal soleh. Tapi sebelum itu saling mengingatkan untuk tidak bosan. Nah, ini sudah mulai sekolah akan masuk. Jumat besok itu mulai oleh kami masuk berdiri. Sebetulnya tidak atau belum menguntungkan, karena kita ini salah satu atau satu-satunya negara yang ditakuti dunia. Jadi kita tercapai. Indonesia itu negara yang paling ditakuti, menjadi carrier dan barrier, menjadi pembawa dan penular COVID-19. Kita ini tinggi masih. Jakarta lebih mengkhawatirkan, Jawa Timur selalu susul menyusul. 181 negara lockdown, 51 negara tidak mau terima orang-orang Indonesia ke negaranya karena khawatir terdampak. Dan sebetulnya ini kita sudah nggak bisa menghindari. Jadi hidup dalam keadaan hidup yang baru. Jadi virus ini akan ada sampai nanti akhir zaman. Tidak sedikit orang yang wafat. Bahkan saya tergabung di teman-teman NU, ada 36 kiai besar yang wafat.
ustaz-ustaz kita juga banyak yang wafat. Sehingga saya baca yang postingan Ustaz Hidayat Nurwah, jaga diri, hati-hati, karena dari Ustaz Mubalik itu asal rumah. Tidak mudah, tidak gampang, dan tidak singkat untuk mencetak Anda jadi mubalik, apalagi itu kalau berkualitas. Seperti salah satu ustaz yang bina di sini ini itu kan kayaknya nggak ada gantinya model kayak gitu. Kajiannya itu agak susah nyari dalam usia muda. Jadi tadi malam saya ikut Zoom dengan Pak Sartikan, lalu Dr. Andi Asmoro itu menyatakan bahwa kaidah yang terjadi di era pandemi ini tidak sama dengan kaidah di waktu normal. Kalau di waktu normal nggak boleh menuduh orang sehat itu sakit. Tapi kalau di waktu pandemi, aturan mainnya adalah semua yang sehat itu dianggap sakit sampai terbukti bahwa dia itu sehat. Oleh karena itu, karena tidak mungkin kita menjawab semua orang di swab, maka kita jaga diri. Salah satunya dengan paling sederhana pakai masker itu. Tidak semua masjid seperti kita. Ada masjid-masjid yang AB banget, sehingga jatuhnya di sembrono, bahkan lebih sembrono, sangat memberani sehingga jatuhnya pada bunuh diri. Orang perang itu kan harus bawa tameng, walau senjata ada ya. Itu dia berperang tapi gak bawa tameng, gak bawa senjata, itu namanya bunuh diri. Di era pandemi udah barisannya rapat, gak pakai masker, lalu ngobrol-ngobrol, lalu salaman, sekalipun gak terkena. Itu saya kira gak ada ikhtiar. Kalau terkena atau begitu bukan syahid. Syahid itu harus ada usaha. Perang kalau mati itu syahid kalau dia bawa tameng lalu bawa senjata waktu itu berburu cing. Pakailah masker. Dan itu belum selesai. Kalau menjadi cuma sekarang ini nggak rame. Itu Dokter Andi itu bilang bahwa semua orang yang masuk di antarkan ke rumah sakit kan tuduhannya langsung kena COVID. Di satu sisi memang benar, karena menjaga diri untuk para medis. Kalau tidak dipersepsikan diduga sebagai COVID, ntar kalau COVID betulan itu para medisnya kena. Dan berapa sudah ratusan kan dokter perawat yang wafat sekalipun pakai APD. Jadi kalau nggak percaya sih masuk aja ke ruang isolasi atau rumah sakit. Ada yang sampai sekarang nggak percaya COVID itu nggak ada, itu hanya desain, itu hanya konspirasi. Wah, orang ini kasihan. Algoritmanya begitu sederhana, nyata-nyata sampai haji aja lockdown. Mana ada dalam sejarah manusia orang berangkat haji itu rukun Islam yang kelima, 25 tahun nunggunya sampai dihentikan. Kok nggak berpikir ke sana? Sehingga aku banget di masjidnya itu nggak ada yang pakai masker. Sehingga saya khawatir, saya mundur dari masjid tersebut. Karena apa? Resiko banget. Entar kalau terkena cuma nyesel kalau udah kena, apalagi kalau sampai wassalam itu kan nggak baik. Ustaz Dr. Andi itu bilang bahwa ketika orang masuk ke rumah sakit itu memang gejalanya COVID itu sekarang tidak harus demam, tidak harus sesak. Jadi larinya bisa ke ginjal, larinya bisa ke jantung, larinya bisa ke stroke. Larinya bisa ke happy. Jadi orang yang biasa begitu masuk rumah sakit itu jadi overaktif, hiperaktif, jadi happy mulu bawaannya. Karena virusnya itu menyerang kemana-mana, termasuk menyerang ke saraf, menyerang ke otak, ada yang menyerang ke ginjal. Jadi dan itu rumah sakit kan nggak sekedar asal. Jadi selalu ada SOP, ada standarnya. Untuk diponis jadi COVID itu di swab, kalau hasilnya positif maka diumumkanlah atau diselenggarakanlah prosedural kalau wafat melalui penyelenggaraan standar COVID. Dan itu ada beberapa ustadz kita yang disolatkan dengan cara COVID, di mana jenazahnya di dalam ambulan, lalu teman-teman yang menyolatin itu di luar, karena saking merasa ini perjuangan terhadap Islam, terhadap dakwah, komitmen kepada kebaikannya itu luar biasa. Jadi kalau nggak disolatkan, itu kado terakhir kasihan juga, hanya disolatkan. Itu jenazahnya di ambulan, lalu kami di luar dengan memakai jarak.
Nah, saya pesan, ini 5 menit sudah. Saya pesan kita semua kepada jenengan, jadi jangan jengah, jangan lelah, jangan bosan. Kemana saja pakai masker. Gak usah ngumpul-ngumpul, gak usah salaman. Kita alhamdulillah itu boleh ke masjid. Lalu masjid ini dikelola dengan benar, pakai protokol kesehatan. Saya kemarin ngisi di Masjid Rahmat, mau jamaah itu langsung disemprot, disinfektan macam apa ya, disemprot. Habis selesai itu lalu salam, lalu disemprot lagi, lalu habis itu saya mesti kajian. Di Masjid Taqwa Batu sama, Masjid Taqwa Batu itu pakai jarak, lalu begitu khotib naik mimbar itu area sekitar batu itu disemprot semua. Lalu setelah itu dikasih tahu untuk tidak ngobrol, tidak salaman, tidak pakai masker. Itu setelah selesai Jumatan, dimohon untuk segera keluar, dimohon untuk segera pulang. Dengan gerbang depan itu ditutup, jadi lewat samping. Sampai sedemikian, karena apa? Hati-hati. Karena kalau kayaknya ada itu, udah ada masih yang terkenal, cuma gak ngorok-ngorok dengan kepada jamaah biar gak khawatir. Ya udah, yang penting selenggarakan protokol kesehatan. Hadirin ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita kembali tentang amal soleh. Jadi amal soleh itu jadi penting karena tiket untuk masuk surga itu ya amal soleh. Beriman aja nggak cukup, makanya amanu wa amilus sholihat. Tadi saya membaca surat pendek wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkan itu pada orang yang beriman wa amilus sholihat, dan orang yang mau beramal soleh. Bi anna lahumul jannah, bagi mereka itu ada surga. Iman aja nggak cukup, karena iman itu baru teori, iman itu baru keyakinan, itu letaknya di hati. Baru mewujud dalam perbuatan itu kalau dilupakan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh ini jadi penting karena banyak orang yang dia itu ingin kembali ke dunia tidak untuk lain-lain kecuali ingin beramal saleh. Surat 32, surat Sajadah ayat 12, Allah berfirman, "Walau tara idil muslimuna nakisu ru'usahum inda rabbihim." Itu orang-orang yang banyak dosa itu menundukkan kepala. Biasanya orang salah itu kan mesti menundukkan kepala, lalu meminta dengan menunduk karena kayak gak pantas atau ngumpul diri, kayaknya udah ini serba terlambat. Tapi memang terlambat betulan. Tapi Allah kasih tahu agar tidak terlambat. Setidaknya untuk kita itu mereka bilang, Rabbana absarna wa sami'na Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana ya Tuhanku, sami'na, ini kami kok dianugerahi bisa mendengar gelegar neraka. Wa absarna, dan kami melihat siksa neraka. Jadi belum diperlihatkan. Jadi di alam barzah, alam kubur itu hanya baru diperlihatkan. Jadi mirip seperti mimpi lah, mimpi-mimpi buruk. Kalau ada orang yang suka mimpi buruk itu mesti istirahatnya gak tenang. Kan di kondisi badannya itu jadi drop loyo. Kenapa? Gak pada sekedar dalam mimpi loh. Bedanya kalau betulan. Nah ini orang yang di alam barzah, alam kubur itu kayak gitu. Baru ditampakkan. Lalu farjina, ya Allah kembalikan hamba ke dunia. Na'mal salihan, untuk apa? Bisa beramal saleh. Inna muqinun, hari ini hamba beriman. Mungkin ini sekedar singkat saya mengingatkan doa, karena ini akan bersambung. Mungkin bisa sampai 10 kali bahasa tentang amal saleh ini. Yang sering kita baca itu adalah surat ke-63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi sebelum datang kematian itu banyak bersedekah, banyak berinfak. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu berlebih, karena nggak mungkin kita berlebih. Untuk kaya juga susah. Yang penting mampu dan bisa lakukan itu sesuai dengan kemampuan. Oh, nggak ada target, nggak ada budget, nggak ada ketentuan. Kecuali kalau itu yang zakat. Dan zakat pun nggak banyak. Kalau zakat kan cuma 2,5%. Dari 100.000 itu cuma 2.500 itu yang keluar. Karena apa? Ini amalan sedekah itu adalah menjadi harapan utama dan pertama bagi orang yang tidak punya kesempatan. Sehingga Allah bilang, berinfaklah itu. Karena apa? Karena begitu meninggal dunia mereka akan berkata,
wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja panjenengan mengembalikan hamba ke dunia, fa'asaddaqa, hamba akan bersedekah. Kenapa ada yang begini? Karena untuk sedekah itu susah. Orang itu semua pada kikir miskin kalau ketika disuruh sedekah. Kalau sedekah itu menjadi amalan yang mudah, Allah gak akan buru-buru. Kalau itu amalan yang ringan, orang mati gak minta kembali. Banyak ingin minta kembali karena tahu keutamaan. Ternyata harta itu gak hanya sampai di sekitar orang sehat, sampai bisa kebawa mati. Syaratnya apa? Itu kalau disedekahkan. Jadi kalau sedekah jangan pernah ngitung-ngitung dan harus ikhlas. Jangan sampai diutarakan kembali. Itu loh kalau enggak aku, itu karena aku, itu karya aku. Jadi itu hilangkan. Dan jangan sampai ada perkataan yang enggak mengenakan. Ketika begitu itu lebih baik gak usah kasih senyuman aja selesai. Karena sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan itu bukan berpahala, tambah habisin pahala. Yang kedua, ternyata orang yang wafat, orang yang mati ingin kembali itu, dia bilang wa aku minasyolihin, dan hamba ingin jadi orang yang soleh. Jadi gak mudah untuk jadi orang soleh. Sampai untuk jadi orang soleh, jangankan kitanya, anak kita kalau soleh itu menjadi anugerah bagi kita. Sampai Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minal sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba anak yang soleh. Kan anak soleh itu luar biasa, menjadi aset, omset, dan otomatis menjadi passive income bagi orang yang telah wafat. Orang yang telah wafat itu kan berhenti dari tambahan amal dan pahala, tetapi dia dapat terus ngalir dari apa? Dari doanya anak soleh. Ada sebuah hadis, anna hadali, wahai malaikat, apaan ini? Begitu banyak anugerah yang aku terima. Tiap hari pindah makom kedudukan dan derajat. Ini amalan siapa? Karena aku tidak mengamalkan amalan-amalan ini. Lalu malaikat itu masih kabar gembira. Ada di istighfar wa daka'ah. Yang ini itu adalah amalan anakmu. Itu anakmu yang masih hidup memintakan ampun untuk engkau. Sehingga permohonan ampun dari anak untuk orang tua itu tidak tunggu sampai hari hisab. Di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar, di alam barzah itu sudah bisa dinikmati. Makanya Nabi Ibrahim itu cerdas. Dia gak minta kaya, gak minta untuk menjadi raja, apalagi punya jabatan apa ini dan itu. Enggak. Nabi Ibrahim itu cuma meminta gimana ya Allah, dari seluruh kenikmatan dan kekayaan hamba cukup satu. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba anak yang saleh. Jadi kalau panjenengan semua punya anak lalu masih ketinggalan di rumah, hati-hati. Karena kemungkinan untuk bisa soleh itu agak susah kalau nggak diajak ke masjid. Satu-satunya jalan untuk era saat ini, ketika ingin mendapatkan anak soleh, ajak ke masjid. Bahwa setelah sholat lalu tiduran, bahwa setelah sholat dia lalu pulang, itu nggak ada masalah. Yang penting ajak dulu ke masjid. Ini dari 17 juta pengguna Facebook, hanya 30% aja itu yang punya situs, yang buka situs-situs ilmiah, yang buka situs-situs akademik, yang nyimak ceramah-ceramah yang berisi tausiah. Selebihnya itu membuka game online, membuka situs-situs porno. Sekarang ini begitu, Kemenko itu memblokir 3.000. Satu hari sekitar 1 juta diupload gambarnya, nggak bisa mudah. Saatnya kita nggak bisa menghindar. Oleh karena itu bentengnya apa? Dia diajak ke masjid, diajak ngaji, diajak untuk mendengarkan tausiah. Sedikit-sedikit itu nanti akan berbekas. Karena bukan banyaknya, tetapi seringnya, istiqomahnya. Makanya istiqomah itu bisa memunculkan berkah dalam hidup. Penutup ibu bapak, ini hanya di awal sambil mengulang lagi. Penutup adalah jangan lupa untuk berdoa. Dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15, ini Allah mengasih contoh kalau ingin menjadi orang soleh dan sekaligus anak cucu keturunannya. Doa Abu Bakar, permintaan. Ini ayat kaitannya turun berkenaan dengan Abu Bakar.
Jadi termasuk yang sebaiknya tidak ditinggalkan setelah sholat, setelah zikir wirid berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kemampuan bagi aku untuk bisa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Wa ala walidayya, juga kepada orang tuaku, anugerahkan kemampuan untuk bersyukur. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan untuk selalu aku hamba ini untuk bisa selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, juga solehkan, baikkan anak cucu keturunanku. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hamba termasuk orang yang bertobat kepada Panjenengan, dan hamba ini adalah orang yang berserah diri. Ini termasuk doa untuk doa syukur. Yang kedua adalah doa untuk bisa jadi orang soleh, dan bukan hanya sekedar diri yang berucap untuk bisa soleh, dilibatkan juga anak cucu keturunan. Penjelasannya cukup panjang, tapi kaitannya ini ayat khusus secara spesial turun dengan kejadian Abu Bakar di usia 40. Dan kita tahu Abu Bakar orang yang pertama menggantikan Rasulullah, menjadi badal ketika Rasulullah berhalangan. Kuburannya dekat Rasulullah, yang dipanggil dari semua pintu surga, yang putrinya itu menjadi istri dari Rasulullah, dan semua keluarganya itu masuk Islam, di mana semua orang masih mengingkari bahkan menyakiti Rasulullah, dan termasuk yang menemani Rasulullah ketika berhijrah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini di surat ke-46, surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.